Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya Muhammad AR di Arah 9 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan di bawah naungan ridho Allah yang Maha Kuasa. Pemirsa, kali ini saya kembali akan mengulas keris sebagaimana yang telah saya sampaikan pada episode perdana. Dengan sebilah keris kita bisa melihat Nusantara di masa silam. Sebagian kawan saya ketika berbicara seperti itu terbayang kepada persoalan mistik. Dikiranya dengan sebilah keris itu kita bisa menerawang dengan kekuatan mita energi. Bukan itu, saudaraku. Yang saya maksud di sini adalah tentang kekayaan dan kehebatan leluhur kita di masa silam ribuan tahun yang lalu. Kenapa? Karena ketika bicara bilah keris, menurut para ahli, menurut para peneliti, di sebilah keris ada sejumlah logam atau metal. Di antaranya ada besi, baja, titanium, nikel, bahkan ada juga emas. Nah, dengan demikian anggaplah keris yang berusia 1000 tahun atau 700 tahun. 700 tahun yang silam atau 1000 tahun yang silam berarti di bumi kita, di bumi Nusantara, kaya akan pertambangan yang menghasilkan besi, menghasilkan baja, titanium, emas, dan segala macamnya. Itu kekayaan bumi kita. Nah, kalau hanya kaya tanpa kemampuan dari leluhur kita untuk menambang, bagaimana bisa mungkin mengambil? Tidak mungkin kok yang namanya emas datang sendiri, besi datang sendiri, kan tidak. Artinya leluhur kita sejak ratusan tahun yang silam sudah ahli di dunia pertambangan. Kemudian tidak hanya buminya kaya menghasilkan banyak pertambangan dari perut bumi juga, dan tidak hanya sekedar leluhur kita hebat dalam dunia pertambangan, tetapi juga mereka ahli dalam memilah-milah metal, memilah-milah logam sehingga menjadi satu padatan yang disebut pusaka keris ataupun yang lain. Kalau mereka tidak ahli dalam metal, yang dalam istilah kuliahan hari ini disebut metalurgi. Nah, kalau sekarang kita bicara metalurgi, ya bukan ketinggalan, tetapi leluhur kita sudah bisa membuat itu, sudah bisa mengaplikasikan itu. Bagaimana besi bisa disatukan dengan baja, dengan titanium, kemudian nanti ada guratan-guratan dari meteorit, bahkan emas. Kalau tidak ahli metalurgi, rasanya tidak mungkin membuat seperti itu. Belum lagi teknik pembuatannya. Keris adalah pusaka. Keris disebut juga senjata. Tetapi senjata pusaka keris berbeda dengan pedang, berbeda dengan golok, berbeda dengan celurit, berbeda dengan pisau, dan segala macam jenisnya. Keris memiliki kekhasan tersendiri. Keris memiliki cara pembuatan sendiri yang dikenal dengan teknik tempa. Ada juga dengan pelintiran atau apalah. Tapi setidaknya bagaimana meracik sejumlah metal itu kemudian menjadi padatan yang menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Maka pantaslah kalau pada tahun 2005 yang silam UNESCO menerima keris atau mengakui keris sebagai warisan budaya dunia. Maka itu saya ada kecurigaan, sahabat-sahabat ya. Keris dibilang, memiliki keris dibilang syirik, pelakunya musyrik. Memiliki keris diidentikan dengan hal-hal klinik. Jangan-jangan ini bagian dari cara menghilangkan bukti kekayaan dan kehebatan orang tua kita di masa silam. Sekarang bangsa Nusantara, bangsa besar, bangsa kaya, bangsa hebat, top leluhurnya. Bukti ini opo? Kalau nggak punya bukti, hanya dengan sebilah keris ini buktinya, bos. Ini loh, begitu kan? Melebar sedikit kepada para pemirsa sekalian.
Jadi urusan keris ini jangan hanya diidentikan dengan dunia klinik, dunia hobi, tetapi juga masuk dalam ranah penelitian. Saya mengutip dari kompas.com pada Agustus 2015 yang lalu, di mana Kompas memberitakan ahli fisika nuklir bernama Bapak Haryono Arumbinang dalam penelitiannya terhadap sejumlah keris kuno didapati fakta akan adanya kandungan besi atau Fe dan arsenikum. Selain itu, unsur yang dominan dijumpai adalah titanium. Kemudian juga nikel, walaupun nikel ini dikatakan tidak terlalu banyak dari hasil penelitiannya. Nah, di sini menariknya juga beliau tidak menyebut emas. Mungkin adanya emas pada bilah keris itu keris-keris tertentu. Jadi besi, ada baja, ada titanium, kemudian nikel. Menarik di sini ketika berbicara nikel, titanium. Ternyata di dunia modern titanium itu dikenal sebagai logam berkualitas tinggi karena sifatnya yang kuat, ringan, dan tidak berkarat. Di alam modern titanium dijadikan bahan material khusus pembuat pesawat. Jadi kalau kita sekarang ini naik pesawat, sama saja dengan kita terbang ke masa silam, di mana orang tua kita membuat. Kalau sekarang pesawatnya kita naiki, kita terbang ke masa silam, di mana para leluhur kita membuat pusaka dari titanium. Iso ngerti, bisa tahu itu orang-orang tua kita ada titanium. Luar biasa bukan? Dan biar ada buktinya saya bicara keris, saat ini saya sedang memegang sebilah keris. Dan mohon maaf, saya bukan ahli keris. Saya bersahabat dengan sejumlah ahli keris. Satu di antaranya yaitu Ki Cokro Santri. Beliau seorang praktisi supranatural dan juga seorang pecinta dunia tosan aji atau keris. Dan keris ini milik dari sahabat Ki Cokro. Saya diajarkan oleh beliau cara membuka keris itu bukan ininya ditarik, tetapi sarungnya atau warangkanya yang ditarik. Mohon maaf kalau para pemirsa sudah lebih paham dari saya. Saya hanya bercerita, berbagi kisah. Mungkin di antara pemirsa kanal Arah 9 ada yang belum paham ya. Caranya ini yang ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin Anda bertanya, kenapa tidak selurus dengan wajah saya? Ya, secara ilmiah, karena sebagaimana tadi disebutkan juga ada arsenikum, artinya bahan racun, makanya khawatir masih tersisa, jadi tidak searah, ada di kanan. Itu secara ilmiah. Tapi di sisi lain, nanti bagaimanapun kita bicara sisi eksoteris atau sisi luar dari pembuatan keris, ada sisi dalam memang yang biasa disebut esoteris. Esoteris ini berkaitannya dengan daya yoni atau kekuatan yang kita tidak bisa melihatnya secara nyata bagi orang-orang yang awam. Nah, keris yang saya pegang ini, sepengetahuan saya, ini adalah keris berdapur tilam putih, kemudian bentuknya patrem atau kecil ya, tidak standar seperti yang lain. Kemudian pamornya ini nunggak semi junjung derajat. Dan ada satu lagi yang unik. Umum orang menyebutnya pamor tiban. Nanti bisa pemirsa lihat secara detail di Stocksud ya. Apa pamor tibannya? Bagian kanan ini menyerupai huruf alif, kemudian ini lam, kemudian ini menyerupai ha, sehingga bisa dibaca ilahun, Tuhan. Kemudian mungkin juga bisa dibaca alihi, keluarga dia. Walau a'lam, ini hanya rabaan saya terkait dengan pamor tiban yang ada di sini.
Apakah benar ini ilahun atau alihi? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa memastikan, tetapi setidaknya secara mata telanjang, secara kasat mata ini bisa dibaca. Umumnya kita pindah ke sebuah tembok, maka orang akan membacanya kalau ini gundul bisa ilahun atau alihi. Ilah atau alihi. Alihi. Allah. Sangat luar biasa. Apakah ini sengaja? Wallahu a'lam. Tapi biasanya pamur tiban tercipta dengan sendirinya. Artinya bukan seperti diniatkan pada junjung derajat atau nunggak seminya. Jadi karena tiban dia tercipta dengan sendirinya, tapi malah menjadi sesuatu yang sangat unik menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Saya yakin Anda juga akan terpesona dengan pamur tiban ini. Ini bukan menyanjung-nyanjung, mengkultus, bukan. Bahwa bisa saja sang empu pada saat membuatnya dahulu berzikir, memuji kebesaran nama Allah, sehingga dalam tempaannya, dalam upayanya yang penuh laku itu, selain pamur yang sudah dirancang, nunggak semi, kemudian ada juga junjung derajat, muncullah pamur tiban yang secara harfiah, secara kasat mata bisa dibaca dua hal yang seperti yang saya katakan tadi, ilahun atau alihi. Dan dengan sebilah keris ini kita bisa melihat Nusantara di masa silam. Betapa hebatnya tanah kita, betapa hebatnya leluhur kita, bahwa bangsa kita adalah bangsa Garuda. Tapi hari ini seringkali kita berlaku sebagai bangsa emprit, merasa kecil, orang luar hebat, kita tidak apa-apa. Janganlah saudaraku, kita Garuda tetap Garuda. Kalau saja kita tidak bisa seperti leluhur kita, setidaknya kita bisa merawat peninggalan leluhur kita. Sekali lagi saya tegaskan, dengan sebilah keris ini kita memiliki bukti betapa kehebatan di masa silam. Namun saya tegaskan juga bahwa saya bukan ahli keris. Saya hanya mencintai dan koleksi saya pun tidak banyak. Nanti akan lebih rinci, saya akan menemui sahabat saya Ki Cokro Santri yang memang membidangi dunia pakerisan, dan beliau juga konsultan supranatural. Biar lebih jelas dan seperti apa bagaimananya, kita ngaji nanti dengan Ki Cokro Santri. Setuju ya? Oke. Para pemirsa sekalian, mudah-mudahan dari semua yang saya uraikan ini bernilai manfaat, menambah kecintaan kita terhadap bumi Nusantara, terhadap NKRI, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.